wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Insya Allah semuanya sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar bab baru tentang getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kalian bisa menyaksikan video ini dengan santai ya. Jadi kita belajar santai aja. Kalian boleh sambil makan, boleh sambil minum. Oke? Nah, kita mulai ya. Kompetensi dasarnya yaitu di KD 3.9 ya, menganalisa konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Ini salah satu contohnya. Lanjut, getaran. Getaran adalah gerak bolak-balik benda melalui titik keseimbangannya. Satu getaran adalah gerakan bolak-balik satu kali penuh. Coba kita perhatikan ya. Getaran adalah gerak bolak-balik benda melalui titik keseimbangnya. Coba, sebentar maaf. Getaran pada bandul, misalnya contohnya ya, pada bandul. Jika pertama kali bandul diletakkan atau digantung, dia akan berada di titik B. Benar? Dan jika ingin digerakkan, dia akan menuju titik A. Yang mana yang bernama titik keseimbangannya? Titik keseimbangan adalah titik di mana benda tersebut diam pada awalnya, yaitu berada di titik B. Jadi pada awalnya bandul ini diam, itu di titik B. Jadi titik keseimbangannya adalah B. Getaran adalah gerak bolak-balik melalui titik keseimbangan. Berarti bandul ini harus bergerak bolak-balik melewati titik B. Apakah bergerak melewati titik B? Pasti iya. Dari A ke B. Dimulai dari A ya. Dari A ke B ke C. Ke B lagi, balik lagi ke A. Nah, gerakan bolak-balik dari A terus balik lagi ke A itu dinamakan getaran, gerakan satu getaran, kayak gitu ya. Jadi gerakan bolak-balik menuju titik awal lagi disebut satu getaran. Paham nggak? Nah, kita ke contoh berikutnya yaitu pegas. Getaran selaras bandul pada pegas itu bagaimana satu getarannya? Nah, titik keseimbangannya di sini yang mana? Awalnya dia diam di mana? Di titik A. Terus dia bergeraknya ke mana? Dari A ke B ke A lagi ke C ke A. Nah, dari A ke A lagi itu adalah satu getaran. Paham? Jadi kan dia melewati titik keseimbangan kan? Dia melewati titik A kan? Nah, itu disebut satu getaran. Gerakan dari titik awal sampai titik awal lagi. Paham sampai sini? Lanjut. Contoh-contoh getaran. Pertama ada getaran senar gitar. Jadi yang biasa main gitar, pasti senarnya itu agak bergetar dan mengeluarkan suatu bunyi. Nah, getaran di senarnya itu merupakan contoh dari getaran. Terus kalau misalnya kita bersuara nih, coba dipegang lehernya, ada kayak getarannya. Nah, itu getaran membran pita suara. Lanjut yang tadi sama pegas. Kalau kalian kayak lihat per gitu, tahu per? Nah, itu dia pasti kayak gerak bolak-balik gitu kan. Nah, itu juga getaran. Kalau kalian punya speaker di rumah, nah, terus dibunyikan, pasti ada getarannya tuh di dalam membran speakernya. Jadi kayak duk gitu. Nah, contohnya kayak gini nih tuh. Getaran yang terjadi pada membran seperti itu contohnya. Oke? Nah, lanjut. Ini kebesaran-besaran dalam getaran. Pertama ada frekuensi getaran.
Apa itu frekuensi? Frekuensi ialah banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon. 1 sekon menunjukkan apa? Menunjukkan waktu. Ya, 1 sekon itu artinya 1 detik. Nah, banyaknya getaran yang terjadi dalam 1 sekon adalah frekuensi. Dengan demikian rumusnya adalah frekuensi dilambangkan dengan F kecil, jumlah getaran dilambangkan dengan N kecil, waktu dilambangkan dengan T dari kata time. Oke, jadi rumusnya F sama dengan N per T. Nah, dari sini nih, frekuensi itu lambangnya F. Definisinya aja banyaknya getaran, ya kan? Berarti dilambangkan dengan N. Yang terjadi dalam 1 sekon. 1 sekon itu artinya waktu. Jadi, rumusnya sesuai dengan definisi. Jumlah getaran itu, dia tidak memiliki satuan, tapi kalian bisa tulis gini. Misalnya getarannya terjadi 3 kali. Nah, kali itu bisa kalian tulis, gitu ya. Frekuensi itu satuannya adalah Hertz. Disingkat jadi Hz, tapi dibacanya Hertz. Waktu satuannya seperti biasa adalah sekon atau detik. Paham sampai sini? Nah, diingat-ingat dulu ya. Jadi ada perbandingannya nih, yaitu periode. Periode getaran adalah waktu yang dibutuhkan untuk terjadi 1 getaran. Coba bandingkan sama frekuensi, ada yang berbeda? Pasti berbeda. Kalau frekuensi tadi apa? Banyaknya getaran dalam 1 sekon. Kalau periode, waktu yang dibutuhkan dalam 1 getaran. Berarti apa yang didapat? Perbedaannya adalah periode kebalikan dari frekuensi. Lihat, kalau periode itu lambangnya adalah T besar. Jangan sampai ketukar. Periode lambangnya T besar, waktu lambangnya T kecil. Jangan ketukar ya. Jadi periode rumusnya sama dengan waktu dibagi banyaknya getaran. Oke? Karena tadi Ibu bilang periode adalah kebalikannya dari frekuensi, jadi gini. Jika diketahui frekuensi, maka rumusnya itu kalian tidak usah nyari frekuensi lagi, tapi langsung aja T atau periode. Misalnya nih, yang ditanya itu periode, tapi frekuensinya sudah diketahui. Kalian tidak usah mencari frekuensi lagi. Langsung saja pakai rumus periode sama dengan 1 per F. Yang ini. Oke? Kebalikannya, kalau periodenya sudah diketahui, frekuensi yang ditanya, maka rumusnya adalah F sama dengan 1 per T. Gitu ya, jadi kebalikannya. Periode satuannya adalah sekon. Periode sama dengan waktu ya. Tapi bedanya waktu per getaran. Kalau periode, kalau waktu ya waktu aja. Frekuensi satuannya Hertz atau Hz. Oke? Contoh soal nih. Yang pertama, dalam waktu 0,5 menit, berarti setengah menit, terjadi 6.000 getaran. Berapakah frekuensi dan periode getaran tersebut? Ada yang perlu diubah nggak? Satuan internasional dari waktu adalah detik. Berarti menit harus diubah ke detik. Oke? Jadi diketahui apa dulu nih? Diketahui T-nya sama dengan setengah menit. Maaf. Jadi diketahuinya T sama dengan setengah menit. Gitu ya. Berarti diubah ke sekon kan? Berarti setengah menit dikesekonin diapain? Dikali 60 detik. Setengah dikali 60? 30 detik.
Oke? Berarti waktunya sama dengan 30 detik. Kita terjadi 6.000 getaran. 6.000 getaran itu artinya apa? Dia adalah banyaknya getaran. Banyaknya getaran itu apa lambangnya? N kecil. Jadi langsung aja. Frekuensi sama dengan N per T. Dimasukin N-nya 6.000, T-nya adalah 30 sekon. 6.000 bagi 30 adalah 200 Hz. Oke, paham sampai sini? Itu untuk mencari frekuensi. Yang tadi Ibu bilang, kalau sudah diketahui frekuensi, ditanya periode, tidak usah lagi mencari lagi. Berarti T sama dengan 1 per F. Oke? Langsung aja. F-nya udah diketahui nih. Ya kan, udah kita cari. Berarti langsung 1 dibagi 200. Hasilnya 0,005 sekon. Paham nggak sampai sini? Oke, jangan sampai ketukar ya. Jadi ingetnya gini aja. Ingat rumusnya ya. Rumus periode itu kan, lambang periode kan adalah T. Ya kan? T besar kan? Nah, rumusnya yang atas juga T. Jadi biar nggak ketukar sama frekuensi ya. Jadi di sini T, di atas juga T duluan. Gitu, baru dibagi N. Nah, kalau frekuensi kebalikannya. Gitu ya. Paham sampai sini?